Selamat datang di Oprapedia. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah horor yang konon katanya sungguh terjadi di dunia nyata. Ah, apa iya? Maka tanpa menunggu berlama-lama lagi, selama 10 menit ke depan kalian akan dipandu oleh asisten suara kami. Langsung saja, mari kita saksikan. Berikut adalah 7 cerita horor kisah nyata yang menyeramkan. 1. Misteri boneka di Jepang. Boneka memanglah lucu jika kita lihat dengan sudut pandang biasa. Tak sedikit dari anak kecil yang suka dengan boneka. Bahkan di rumahnya pun banyak koleksi boneka, mulai dari berbagai macam bentuknya. Sama seperti halnya seorang gadis kecil di Jepang yang bernama Kikuko ini. Ia memiliki boneka yang bernama Okiku. Boneka Okiku merupakan sebuah boneka menyeramkan yang berada di sebuah kuil di Iwamizawa. Ada kisah menarik sekaligus misterius dari boneka yang sudah ada sejak 1 abad yang lalu. Boneka Okiku merupakan boneka yang dijuluki sebagai boneka hantu dan begitu ditakuti di Hokkaido. Bagaimana tidak ditakuti? Boneka berbentuk seorang gadis kecil dengan rambut warna hitam dan baju berwarna merah. Boneka tersebut seolah-olah hidup. Rambutnya terus tumbuh setiap harinya seperti seorang manusia. Mirip dengan boneka Annabelle, banyak orang percaya jika boneka ini hidup dan memiliki aura misterius yang menyeramkan. Mengenai boneka Okiku, kisah yang ada menyebutkan bahwa boneka ini milik seorang anak kecil yang berusia 3 tahun bernama Kikuko, yang kemudian meninggal dunia karena flu berat. Pada tahun 1918, kakak si anak yang berusia 17 tahun membelikan boneka ini untuk sebagai hadiah. Kikuko sangat mencintai bonekanya. Ia juga selalu membawa boneka itu kemanapun ia pergi. Hingga suatu hari, gadis mungil tersebut sakit flu berat dan meninggal dunia. Sepeninggalan buah hati, boneka milik Kikuko dititipkan ke sebuah kuil sebagai kenang-kenangan. Dulu, rambut boneka ini hanya sebatas rahangnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, rambut boneka ini terus tumbuh seperti rambut seorang anak manusia. Pihak biarawan di mana Okiku disimpan juga sempat memotong rambutnya. Namun, rambut tersebut terus tetap tumbuh. Tak hanya rambut, beberapa orang percaya jika gigi dari boneka ini juga tumbuh. Sejauh ini, belum diketahui kenapa rambut boneka Okiku terus tumbuh. Penelitian ilmiah yang pernah dilakukan pun belum menemukan jawaban atas misteri ini. Kini, cerita boneka Okiku telah begitu terkenal hingga mengilhami beberapa novel, film, dan drama tradisional. 2. Pria misterius pekerja bangunan. Pekerjaan bangunan merupakan tenaga kerja paling terdepan yang terlibat dan berhadapan langsung dengan pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi. Sebagai pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan, pekerjaan bangunan sebaiknya memiliki spesialis dan keterampilan pada bidang tertentu dan bersertifikasi. Pekerjaan ini juga biasanya diadakan briefing sebelum memulainya kerja. 3. Wanita bergaun ungu. Hal-hal yang berhubungan dengan hantu dan penampakan hantu dalam foto selalu menarik untuk disimak. Begitu juga penampakan hantu yang satu ini. Dia muncul di sebelah foto selfie dan membuat ngeri si pemilik foto. Bethany Harvey adalah pemilik foto tersebut. Wanita yang tinggal di Irlandia Utara itu membeberkan foto selfie miliknya karena menemukan ada yang ganjil di dalam foto tersebut. Dia melihat sebuah penampakan separuh badan wanita yang memakai gaun ungu. Saat itu, Bethany sedang di rumahnya hanya bersama bayi dan adiknya. Karena bosan dan ingin merayakan momen kebersamaannya, Bethany mengambil sebuah foto selfie, kemudian diupload agar teman-temannya mereka bisa melihat keseruan mereka bertiga. Bethany tidak menduga ada yang aneh di foto tersebut, hingga seorang temannya menunjukkan sesosok menyeramkan dan misterius duduk di belakang mereka sambil melipatkan tangan. Seseorang teman datang ke rumah saya malam itu dan menunjukkan bahwa ada seorang wanita dengan posisi tangan terlipat di atas lutut. Karena gambar diambil menghadap pintu ruang tamu, ujar Bethany. Bethany yakin sepenuhnya bahwa di dalam rumah itu hanya ada dirinya, bayi, keponakannya, dan adiknya.
Tidak ada orang lain di saat itu, kecuali mungkin seseorang hantu gadis yang memakai gaun ungu. Katanya, wanita tersebut mengatakan bahwa sering terjadi hal-hal aneh di rumahnya. Bahkan sebelum foto tersebut diambil, banyak hal menyeramkan terjadi di rumahnya. Saya tidak pernah mau pergi ke ruangan tamu saat gelap, karena takut mungkin saya akan melihat sesuatu. 4. Boneka yang melukai pacarnya di malam hari. Ternyata cerita tentang boneka horor bukan hanya ada di film seperti Annabelle dan Chucky, tapi juga ada di dunia nyata. Ashley Nicole Fine, kolektor boneka sekaligus penggila hal-hal berbau paranormal, ini menceritakan kisahnya pada mirror.co.uk. Sejak berusia 8 tahun, Ashley sudah mulai mengoleksi boneka. Tapi baru pada usia 12 tahun, ia mengaku salah satu boneka dihuni oleh seseorang. Kini, boneka koleksi Ashley sudah lebih dari 100 buah, dan beberapa di antaranya dihuni oleh makhluk dari dunia lain. Seramnya lagi, 2 boneka di antara beberapa itu sangat benci pada pria. Kabarnya, dulu makhluk yang menghuni boneka itu meninggal gara-gara dibunuh oleh kekasihnya. Karena itu pula, timbul dugaan bahwa kedua boneka yang bernama Seta dan Mirabella melukai Philip, kekasih Ashley, tiap kali ia bermalam di sana. Dugaan ini muncul karena setiap bangun tidur, di tubuh Philip selalu ada luka-luka goresan yang tadinya tidak ada saat dia pergi tidur. Luka itu kecil, tidak besar, tapi cukuplah untuk membuat aku berpikir siapa yang melakukannya, kata Ashley. Ashley akhirnya menanyakan hal itu kepada Seta dan Mirabella, dan uniknya keduanya mengaku bahwa memang mereka yang melakukan hal itu. Alasan tetap sama, karena mereka memiliki dendam pada pria. Mirabella juga bercerita dulu ia dibunuh dengan cara ditenggelamkan di danau oleh kekasihnya yang cemburu. Itulah sebabnya kenapa boneka milik Ashley selalu melukai para pria. 5. Telepon dari akhirat. Pada tanggal 12 September 2008, 2 buah kereta api saling bertabrakan di Los Angeles, menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Charles, yang sedang menuju ke LA untuk wawancara pekerjaan. Dia sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan ini agar dapat menikahi tunangannya Andrea yang tinggal di California. Setelah kecelakaan naas itu terjadi, telepon genggam Charles membuat sambungan telepon berkali-kali ke tunangannya, adiknya, ibu tiri, dan juga kakaknya. Namun tiap diangkat, mereka tidak mendengar apa-apa. Dan ketika ditelepon balik, ternyata telepon genggamnya mati. Keluarga Charles hanya bisa berharap bahwa Charles selamat dan mencoba menelpon mereka untuk memberi kabar. Ketika regu penyelamat melacak sinyal telepon dari Charles, mereka menemukan tubuh Charles di bawah runtuhan kereta. Setelah investigasi, mereka menyimpulkan bahwa Charles tewas seketika ketika tabrakan terjadi dan dia tidak mungkin bisa menelpon, dan mereka tidak pernah menemukan telepon genggamnya. Lantas, menurut kalian, siapakah yang menelpon mereka? 6. Elizabeth Lam. Tragedi ini terjadi di bulan Februari 2013. Mungkin peristiwa ini sudah tidak asing di telinga kita. Mahasiswi 21 tahun bernama Elizabeth Lam ditemukan mengambang di tangki air penyimpanan di atap Hotel Cecil, Los Angeles. Jasadnya baru ditemukan oleh staf setelah banyak tamu hotel yang mengeluh bahwa air keran untuk meminum rasanya aneh. Tidak ada tanda-tanda trauma di tubuh Elisa. Dia juga tidak terpengaruh obat-obatan ataupun alkohol, sehingga penyebab kematiannya tersebut diyakini karena tenggelam. Ya, pertanyaannya, bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap di mana banyak alarm dipasang dan pintu untuk menuju ke atap dikunci? Lalu bagaimana juga Elisa dapat membuka tutup tangki yang berat itu seorang diri? Masuk lalu menutupnya lagi. Banyak yang meyakini bahwa kasus tersebut adalah motif dari pembunuhan. 7. Rumah paling berhantu di Amerika. Kisah horor ini berawal dari kedatangan Charles, istrinya Linda, dan pembantunya Essie. Pernikahan Charles dan Linda menjadi retak dan hancur ketika Linda memergoki Charles sedang berselingkuh dengan Essie pada musim dingin di tahun 1871. Linda marah dan langsung menusuk Charles dan memotong-motong tubuh Essie. Namun ini hanyalah permulaan. Di tahun 1900 datanglah Dr. Adolf meninggali rumah tersebut. Dia menyebabkan sebuah ledakan yang memecahkan semua jendela dan menarik kedatangan polisi. Saat polisi menggeledah rumahnya,
Mereka menemukan eksperimen yang mengerikan, di mana sang dokter mencoba untuk menghidupkan kembali kepala wanita-wanita muda yang tewas. Baiklah teman-teman, demikianlah kisah yang dapat kami bagikan. Apakah kalian percaya? Boleh percaya, boleh tidak, tetapi apapun itu, semoga cerita ini bermanfaat serta menambah khasanah pengetahuan teman-teman semua. Sebelum kami akhiri, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya ya guys. Sampai bertemu lagi di video-video menarik berikutnya.